أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta daurah kajian kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya yang beriman, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, kembali bersama kita membahas satu kitab, yaitu Panduan Lengkap Fikih Puasa Ramadan, di mana dengan ini kita berharap agar kita bisa melakukan ibadah puasa ini dengan lebih sempurna lagi dan lebih mendapatkan pahala yang lebih sempurna lagi, di mana kita mendahului ibadah yang suci ini dengan menuntut ilmunya terlebih dahulu. Nah, dan kita sudah sampai pada majelis yang ke-14. Sebelumnya kita membahas tentang Qiyamul Lail, keutamaan Qiyamul Lail itu apa, di mana salah satu dari ibadah Qiyamul Lail itu adalah salat tarawih atau salat tarawih bahasa kitanya. Nah, adapun sekarang kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan witir. Hal-hal yang berkaitan dengan witir. Maka apa saja pembahasan yang berkaitan dengan witir? Maka kita simak hal-hal yang sudah diringkas oleh penulis, yaitu Syekh Ali Muhammad bin Ali Halawah hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah pengertian witir. Penulis berkata, witir adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Secara bahasa, witir adalah bilangan yang ganjil gitu. Adapun secara syariat, witir adalah nama rokaat sholat, nama rokaat yang terpisah dari rokaat-rokaat sebelumnya gitu. Kalau sholat malam kemarin kita sampaikan bahwasanya Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2 rokaat gitu. Nah, kemudian adapun witir, maka dia rokaat yang terpisah. Bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat dan seterusnya. Nanti akan ada pembahasannya di pembahasan selanjutnya. Jadi secara bahasa adalah bilangan ganjil. Adapun witir secara syariat, pandangan syariat adalah dia rokaat yang terpisah dari rokaat sebelumnya. Itu salat witir. Kemudian apa keutamaan salat witir? Nah, penulis mengatakan karena salat witir dia termasuk qiyamul lail, termasuk salat malam, menghidupkan malam dengan ibadah gitu. Maka ia adalah sebaik-baiknya salat yang dilakukan setelah salat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang lebih afdal dari salat-salat fardu, maka salah satunya adalah salat witir karena dia termasuk qiyamul lail gitu. Dan karena tingginya kedudukan salat witir sehingga Nabi SAW berwasiat kepada sahabatnya untuk selalu melakukannya. Maka lihat dalam sebuah riwayat dari sahabat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah berwasiat kepadaku 3 hal. Yang pertama, untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, puasa Ayyamul Bid seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian tentang wasiat yang kedua adalah untuk melakukan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi
hadis ini menunjukkan akan keutamaan dan tingginya posisi salat witir itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mewasiatkan sebagian sahabatnya untuk tidak meninggalkan amalan ini gitu. Salah satunya tadi salat witir sebelum Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidur gitu. Nah, itu tentang keutamaannya. Adapun pembahasan berikutnya, apa hukum melakukan salat witir gitu. Terdapat perbedaan antar ulama dalam masalah ini gitu. Pertama, pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki, Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad. Juga ini adalah pendapatnya sahabat atau murid seniornya Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa salat witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Salat witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Jadi waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muadz bin Jabal untuk menjadi dai di negeri Yaman. Dari Madinah Rasul utus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian Rasul mengatakan, dakwahilah mereka yang pertama itu tentang tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar utusannya gitu. Dan jika mereka sudah menerima tauhid itu, maka ajarilah mereka sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan untuk mereka. Nah, sehingga dari sini Rasul itu hanya mengatakan sholat wajib hanya 5 gitu, tidak termasuk dengan witir. Nah, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya sholat witir itu bukan termasuk sholat yang wajib, melainkan sholat sunnah saja. Dan begitu juga tentang hadis bahwa ada seseorang yang datang bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, beliau bertanya tentang apa itu Islam. Kemudian Rasul mengatakan yang salah satunya adalah sholat 5 waktu. Kemudian dia berkata, kalau aku tidak menambah dan tidak menguranginya, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, iya, Anda akan masuk surga gitu. Nah, artinya dalam 2 hadis ini Rasul hanya mengatakan yang wajib mah sholat 5 waktu saja gitu. Maka selainnya adalah sunnah. Walaupun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat witir itu wajib. Tapi yang diambil adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya salat witir itu adalah sunnah dengan 2 hadis tadi. Pembahasan berikutnya adalah kapan kita melakukan salat witir. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah waktu jawaz. Jawaz artinya boleh. Kapan mulai boleh kita melakukan salat witir? Yaitu setelah salat Isya sampai terbitnya fajar, waktu salat subuh. Dan ini adalah ijma' ulama, kesepakatan ulama kaum muslimin, dan ini disampaikan oleh Imam Ibnul Munzir. Jadi salat witir itu dilakukan setelah salat Isya ya, sampai nanti salat subuh datang. Itu adalah waktunya gitu. Waktu salat witir. Nah, walaupun memang yang mustahabnya yang sunnahnya adalah melakukan salat witir itu di awal malam sebelum tidur bagi yang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, dan bagi yang yakin bisa bangun di waktu tersebut, maka afdolnya adalah dia melakukannya di sepertiga malam terakhir. Jadi mana yang afdolnya itu? Yang afdolnya adalah lihat kondisi masing-masing. Jika dia tidak yakin bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka dia melakukan sholat witir sebelum tidur. Tapi jika dia yakin bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka dia lakukannya di waktu tersebut gitu. Nah, sifat salat witir. Nah, kita ingin melihat sekarang bagaimana sifat salat witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah witir dengan 1 rakaat. Setelah melakukan salat malam 2 rakaat, kemudian salat witir ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Nah, itu bisa. Jadi hanya 1 rakaat saja bangun Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian tahiyat akhir, kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salat witir yang pertama. Ini sah.
di mana Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika engkau ingin menyelesaikannya, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir yang menutup salatmu. Jadi fungsi salat witir itu menutup dari salat sehariannya kita itu. Ditutup dengan salat witir. Jadi salat witir adalah fungsinya untuk menutup salat-salat sebelumnya. Yang kedua, witir dengan 3 rakaat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Rasul itu hanya salat 11 rakaat baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat dan jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya salat beliau. Kemudian salat lagi 4 rakaat, kemudian salat lagi 3 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini salah satu potret salat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang pertama 2 rakaat 2 rakaat. Nah ini yang Rasul lakukan itu 4 rakaat. Salat malam pertamanya 4 rakaat dengan 1 salam. Setelah 2 rakaat bangun ke 3 rakaat, masuk ke 4 rakaat baru salam. Jadi tahiyatnya itu cuma sekali. Tahiyat akhirnya cuma sekali dan 1 salam di sini. Kemudian setelah itu bangun lagi rakaat baru. Niat 4 rakaat. Rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun lagi tanpa ada tahiyat. Langsung rakaat ketiga, rakaat keempat baru tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, kemudian Rasul menutup salat malamnya itu dengan witir 3 rakaat. 3 rakaat ada 2 model. Kalau tidak 1 salam, 1 tahiyat, kemudian salam, jadi artinya selama 3 rakaat itu terus tidak ada tahiyat pertama, melainkan yang ada tahiyat akhir saja. Atau sholatnya 2 rakaat dulu, Allahu Akbar 2 rakaat, kemudian salam, kemudian bangun 1 rakaat, kemudian salam, witir gitu. Nah itu jadi model sholat witir dengan 3 rakaat. Ada yang sekaligus tahiyatnya cuma sekali gitu ya, kemudian salam. Potret yang kedua, dia sholat dulu 2 rakaat, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bangun lagi 1 rakaat, kemudian tahiyat, kemudian salam gitu. Nah potret yang ketiga, witir dengan 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat, tidak tasyahud dan tidak salam kecuali di rakaat yang kelima. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 13 rakaat. Salat malamnya Rasul ini yang kedua 13 rakaat. Tadi kan 11 rakaat, makanya sekarang 13 rakaat. Beliau melakukan witir dengan 5 rakaat yang beliau tidak tasyahud kecuali di rakaat kelimanya. Jadi yang ketiga Rasul salat witirnya itu 5 rakaat gitu. Dan melakukan tasyahud akhir cuma sekali, yaitu di rakaat yang kelima. Jadi rakaat pertama bangun, rakaat yang kedua bangun, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, semuanya itu dilakukan hanya tasyahud sekali kemudian salam. Gitu. Ini sifat witir yang ketiga. Sifat witir yang keempat yaitu witir dengan 7 rakaat. Witir dengan 7 rakaat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur dan menjadi gemuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witirnya 7 rakaat. Witirnya 7 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi sifatnya sama dengan salat witir yang 5 rakaat tadi. Jadi 7 rakaat itu Rasul lakukan, tasyahudnya sekali saja, itu di rakaat terakhir, rakaat ke-7. Tidak ada tasyahud yang pertama, melainkan yang ada tasyahud akhir langsung di rakaat ke-7. Setelah tasyahud kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sifat yang kelima, Rasul witir dengan 9 rakaat. Luar biasa. Rasul ini hadis riwayat Imam Muslim. Rasul pernah salat witirnya 9 rakaat. Jadi cara witirnya Rasul 9 rakaat itu ada ini 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama dilakukan di rakaat ke-8, tasyahud, tapi tidak salam. Langsung bangun lagi, kemudian 1 rakaat, kemudian duduk, kemudian tasyahud, kemudian baru salam. Nah, jadi ini model tasyahudnya, model witirnya Rasulullah SAW. Kadang 1, pernah juga 3,
pernah juga 5, pernah juga 7, pernah juga witir dengan 9 rakaat gitu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang bacaan-bacaan dalam salat witir apa saja gitu. Jumhur ulama berpendapat bahwa mustahab hukumnya setelah membaca Al-Fatihah itu surat Al-A'la di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun, kemudian rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas gitu ya. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau salat witirnya 3 rakaat, maka rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu sunnahnya. Rakaat kedua dengan ya ayyuhal kafirun gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalaupun tidak hafal, maka boleh surat-surat yang lain, tidak masalah. Ini hanya sunnah Rasulullah SAW biasa melakukan salat witir yang 3 rakaat itu, rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan Al-Kafirun, rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas gitu. Walaupun memang ada sebagian ulama mereka menambahkan di rakaat ketiga dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi rakaat ketiga membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini adalah pendapat dari mazhab Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, akan tapi dalil yang dibawa oleh mazhab ini, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i, di mana rakaat ketiga itu membaca Al-Falaq juga membaca surat An-Nas, ternyata dalilnya adalah hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh, disyariatkannya mengqadha witir bagi yang lupa atau yang tertidur sehingga tidak melakukan witir. Ini orang biasa, ada orang yang melakukan sholat witir, tapi suatu hari dia tertidur. Nah, maka boleh baginya untuk melakukan sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir itu ada penekanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di awal. Kalau bisa Anda sebelum tidur melakukan sholat witir, maka itu sangat bagus sekali. Itu wasiat Rasulullah gitu. Nah, sehingga bagaimana dengan hal orang yang tadi? Apakah boleh mengqadha sholat witir? Apakah bisa gitu? Jumhur ulama berpendapat akan bolehnya seseorang mengqadha sholat witirnya jika ia tertidur atau karena lupa. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat Imam Malik, dan pendapat yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Ini jumhur ulama mengatakan boleh. Dalilnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur dari salat witirnya atau ia lupa melakukannya, maka hendaknya ia mengqadhanya kapan ia ingat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan hadis dengan sanad yang sahih, sanad yang benar. Jadi boleh dia melakukan mengqadha gitu ya, baik setelah azan subuh gitu ya, dan kapanpun dia baru ingat, maka boleh dia mengqadha salatnya. Apakah boleh melakukan salat setelah salat witir gitu? Misalkan kita sebelum tidur sudah melakukan salat witir. Nah, ketika kita bangun ternyata di sepertiga malam terakhir, apakah kita masih boleh melakukan sholat? Padahal sudah kita tutup sholat kita itu dengan sholat witir tadi sebelum tidur. Nah, itu bagaimana? Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh hukumnya melakukan sholat walaupun sudah melakukan sholat witir. Boleh gitu. Ini adalah pendapat Imam mazhab Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Hambali gitu. Dalilnya adalah dari Abu Salamah, ia berkata, aku bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, beliau pernah salat 13 rakaat. Salat 8 rakaat kemudian salat witir, gitu ya. Kemudian salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Rasul melakukan salat 2 rakaat lagi padahal tadi sudah witir, gitu. Jika beliau hendak sholat lagi, maka ia akan sholat lagi dalam riwayat ini. Kemudian sholat 2 rakaat lagi antara azan dan iqamat, yaitu sholat subuh. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi maksudnya Imam Nawawi berkata, hadis ini menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah witir. Dan ini untuk menjelaskan bahwa bolehnya hal tersebut. Jadi walaupun sudah sholat witir, maka boleh melakukan sholat sholat sunnah lagi 2 rakaat dan sebagainya. Nah, bagaimana sholat witir ketika safar?
Salat witir ketika safar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi SAW pernah salat di safarnya di atas hewan tunggangannya dan menghadap ke arah di mana hewannya menghadap gitu. Beliau melakukan gerakan pindah salatnya dengan menundukkan kepala saja pada salat malamnya, dan beliau tidak melakukannya di salat yang fardu. Kemudian beliau pun salat witir di atas tunggangannya tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksudnya apa? Ketika Rasul sedang safar dalam kendaraan itu, tunggangan hewan pada saat itu kan, Rasul melakukan salat sunnah di atas kendaraan gitu. Bahkan salah satu salat yang Rasul lakukan adalah salat witir di atas kendaraannya. Dan menghadapnya kemana? Menghadap ke kendaraannya itu di mana dia menghadap gitu. Tidak perlu kita menghadapkan ke arah kiblat dan lain sebagainya ketika itu salat sunnah. Kemudian gerakannya Rasul hanya memberikan isyarat dengan menunduk kepalanya. Jadi artinya ketika kita sedang di kendaraan pun gitu ya teman-teman, salat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan gitu. Dan tidak perlu kita mencari menghadap kiblat dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masih di kendaraan, kemudian datang sholat wajib gitu ya, sholat fardu, nah maka kita harus menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu gitu. Selebihnya misalkan kendaraan kita menghadap kemana, maka itu tidak masalah. Yang jelas Rasul pernah melakukan sholat witir ketika sedang safar, bahkan di atas kendaraannya, tunggangannya itu. Nah, kemudian zikir setelah sholat witir adalah Subhanal Malikil Kudus 3 kali, Subhanal Malikil Kudus, dan yang ketiganya dijaharkan, dikeraskan, Subhanal Malikil Kudus. Jadi itu doa zikir yang dibaca setelah sholat witir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan kita sampai di sini. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan qunut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.